تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Matan Ghaya wa Taqrib karya Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar masalah pelengkap puasa, yaitu al-i'tikaf. Nah, faslun, pasal tentang al-i'tikaf. I'tikaf adalah bentuk masdar dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan, yang secara bahasa maknanya adalah al-habsu, maknanya semedi atau bertapa, menahan diri. Aqama fil makani walazimahu, bertapa di sebuah tempat dan bertahan di situ. Bahasa kita semedi atau bertapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Ibrahim ketika debat dengan kaumnya. Ibrahim mengatakan, "Wa ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun." Ini berhala-berhala apa-apaan yang kalian iktikaf di hadapannya. Dan kegiatan orang musyrik ketika di depan berhalanya adalah semedi. Disebut dengan dalam Al-Quran, antum laha akifun. Karena itulah, semakin diem, semakin iktikaf. Dan orang musyrik iktikafnya lebih sangar dibandingkan muslim. Karena mereka ketika iktikaf, itu semedi. Diam di satu tempat. Sambil posisi gerakan tertentu, ada yang gini. Apa gak kemeng tangannya? Ada yang gini. Ada yang tidak karuan ya. Itu lebih capek karena dia diam di satu tempat. Tapi ini gaya kuno. Kemudian di zaman modern ini dikembangkan dengan hal yang baru. Namanya senam yoga. Nanti enteng plungkit ngene-ngene ya. Sambil memandangi matahari yang terbit, sunrise atau sunset, matahari terbenam. Dia melakukan gerakan-gerakan tertentu. Itu sama seperti semedi gaya orang dulu. Ini bukti bahwasanya manusia, sekalipun dia ateis seperti orang Amerika, yang senang yoga kan orang Amerika, Eropa dan seterusnya. Manusia sekalipun ateis, mereka sebenarnya butuh ketenangan rohani. Butuh ketenangan rohani. Meskipun dia nggak punya Tuhan atau mengaku nggak punya Tuhan. Tapi mereka butuh ketenangan rohani. Cara yang mereka lakukan untuk melakukan ketenangan rohani itu adalah dengan senam yoga. Dia berdiam. Dan itu jadi tren. Meskipun tidak ada latar belakang agama. Itu agamanya apa? Tidak ada. Ya, cuma senam saja. Sehingga menurut mereka ini cara meditasi, tapi trans semua aliran. Artinya ini tidak mengikuti aliran tertentu, tidak mengikuti ideologi tertentu, sehingga siapapun bisa menggunakannya. Makanya muslim tidak boleh seperti ini. Hukum yoga haram karena tasyabbuh bil musyrikin. Tasyabbuh bil musyrikin. Meskipun tidak ada ideologi apapun, tapi dia tasyabbuh bil musyrikin. Nah, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kegiatan yang sama. Sehingga kalau kita perhatikan ada banyak amalan yang Allah syariatkan bagi kaum muslimin
yang amalan itu ada yang semisal pada agama-agama selain Islam. Seperti ya, orang musyrik mereka berkorban. Allah sediakan kita syariat korban. Orang musyrik mereka semedi, Allah sediakan kepada kita syariat i'tikaf. Meskipun bukan berarti bahasanya syariat kita meniru mereka. Hasya wa kallah, mustahil itu terjadi. Tapi manusia terkadang ketika mereka tidak memiliki cara tertentu dalam melakukan ibadah, tiru-tiru orang lain yang sedang ibadah. Itulah manusia. Ketika mereka tidak punya cara tertentu dalam mengungkapkan ketenangan rohani, maka mereka akan tiru-tiru orang lain untuk melakukannya. Dan itu dilakukan oleh sebagian muslim. Makanya ketika orang lagi rame-rame pesta tahun baru, muslim mengadakan acara yang sejenis. Itu tiru-tiru itu. Mereka acaranya bakar-bakar petasan. Kita acaranya dzikir jamaah di masjid. Sama-sama acara. Ketika tidak disediakan, mereka akan nyari. Akhirnya tiru-tiru orang lain. Pada waktu pergantian tahun baru, terus apa lagi? Misalnya Valentine. Ada sebagian orang yang terus tiru-tiru mengadakan acara apa dan seterusnya. Dengan aneka alasan yang mereka punya. Tayyib. Maka bagian dari rahmat Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sediakan untuk kita syariat i'tikaf. Ya. Sehingga kita tidak butuh kepada aturan agama yang lain yang mereka juga punya ajaran i'tikaf atau semedi. Beliau mengatakan faslun, pasal wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. I'tikaf itu amalan yang nilainya sunnah dan dianjurkan. Dalil dianjurkan adalah kebiasaan Nabi SAW i'tikaf sampai beliau meninggal dunia, dan kemudian setelah beliau meninggal dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Aisyah mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf di 10 terakhir Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah, kemudian dilanjutkan oleh istrinya setelah beliau meninggal. Menunjukkan bahasanya syariat i'tikaf itu terus ada, bahkan sampai pun berlaku bagi wanita. Tayyib. Dan kita disyariatkan ketika i'tikaf untuk lebih banyak beribadah yang sifatnya individual. Contohnya apa? Apa? Sholat, semua sholat sunnah. Contoh yang lain, ibadah yang individual. Baca Quran, contoh yang lain. Misalul akhar. Dzikir, contoh yang lain. Berdoa. Dan aneka ibadah individual. Maka tidak ada satu kondisi di mana kita diminta untuk semakin individual selain pada waktu i'tikaf. Makin individual makin bagus. Makanya kalau i'tikaf kok dengan gerombolan kawan-kawan kerja atau kawan-kawan komunitasnya, pasti nggak jadi. Terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak beraktivitas yang nggak penting dan seterusnya. Sehingga Nabi SAW ketika i'tikaf yang beliau lakukan apa? Apa yang beliau lakukan? Beliau membuat tenda. Lalu beliau masuk ke dalamnya. Sudah, nggak ada yang boleh interaksi. Padahal secara umum menyebarkan ilmu, ngisi pengajian, memberi nasihat, itu amal yang mulia. Tapi waktu i'tikaf ditinggalkan semuanya. Bahkan beliau masuk ke dalam tenda dan beliau menyendiri, membatasi interaksi dengan sahabat yang lain. Karena itulah sampai ulama mengatakan ketika i'tikaf makruh menjenguk orang sakit.
Loh, ini kan amal yang luar biasa. Tapi kenapa jadi makruh? Ya, menyebabkan dia harus keluar dari masjid dalam waktu yang lama, sementara itu kebutuhannya dianggap tidak sangat mendesak. Bahkan tidak dianjurkan untuk mengiringi jenazah ke pemakaman. Tapi dia diam aja di situ. Agar tidak keluar masjid. Kenapa demikian? Kenapa kita disyariatkan untuk ibadah yang aneh kayak gini ya? Yang ini secara apa? Pertimbangan logika manusia terkesan aneh. Bagaimana orang yang biasanya dianjurkan untuk bersikap sosial, memberikan kebaikan kepada sesama, tapi dalam satu kondisi dia dianjurkan untuk lebih menyendiri, lebih ibadah lebih individual dan seterusnya. Ibnu Qayyim menjelaskan. Qala Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, syariat i'tikaf itu sebagai penyeimbang dari interaksi yang dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Kita selama 11 bulan lebih, selama setahun, karena i'tikaf cuma 10 hari di terakhir Ramadan, berinteraksi dengan banyak orang. Interaksi itu menimbulkan gesekan. Ketika ada gesekan yang terjadi apa Pak? Panas, ya. Terjadi gesekan itu yang timbul adalah panas. Mungkin nyiprat 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa disebabkan gesekan. Maka keberadaan gesekan ini menyebabkan mental seorang hamba itu turun. Sehingga dia tidak begitu dekat dengan Allah. Mentalnya turun kualitasnya. Sehingga dia lebih tamak dunia, takut ketika penghasilannya kurang, takut dengan masa depan, mengurangi tawakal, dan seterusnya. Itu sebabnya adalah karena gesekan. Sebabnya adalah gesekan. Andaikan kita tidak pernah melihat orang yang lebih kaya dibandingkan kita, kita itu tidak punya sifat iri. Mungkin kita tidak punya sifat tamak kepada dunia. Andaikan kita tidak melihat ada orang yang lebih sukses dibandingkan kita, mungkin kita tidak punya sifat dengki kepada mereka, dan seterusnya. Makanya manusia itu turun kualitas dalam masalah kedekatan dengan Allah ketika dia terlalu sering gesekan dengan orang lain. Karena itulah, untuk mengembalikan kondisi mental, ini nyatetnya gimana nih? Ini penjelasannya panjang ya. Untuk mengembalikan kondisi mental, maka orang perlu menyendiri, bermunajat dengan Allah, beribadah kepada Allah, fokus bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu memperbaiki mental. Itu memperbaiki mental. Makanya para nabi disiapkan oleh Allah sebelum mereka mendapatkan wahyu, rata-rata dengan cara seperti ini. Contohnya seperti Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum beliau dapat wahyu, apa yang beliau lakukan? Tahannus. Di mana tahannus? Di gua. Bukan di dalam rumah saja, tapi menjauh dari masyarakat. Sehingga suara bising tetangga yang padu, tetangga yang rebutan dunia, tetangga, suara bising hiruk pikuk masyarakat nggak dengar. Karena beliau menjauh dari mereka. Itulah Nabi SAW sebelum disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk apa? Menerima wahyu. Sehingga mentalnya dikuatkan dulu sebelum beliau mendapatkan wahyu. Makanya dengan iktikaf itu memperbaiki mental. Sebagaimana orang kalau terlalu sering ketawa, cekakaan, guyon terus isinya makan-makan dan seterusnya, menurunkan kualitas mental. Maka pada saat orang itu fokus bermunajat dengan Allah, ini mengembalikan kualitas mental. Nah, ketika manusia itu mentalnya kuat,
maka dia akan lebih siap menghadapi tantangan dalam masalah kehidupan dunia. Lebih enggak takut mati, lebih tawakal, lebih tidak takut masa depan, lebih, dan seterusnya. Karena itulah, dan ini hikmah ya, kita sedang mempelajari hikmah i'tikaf. Karena itulah, ketika Allah hendak memerintahkan Bani Israel untuk melawan Fir'aun. Musuh Bani Israel ini hebat. Fir'aun, bala tentaranya yang jumlahnya banyak dan kuat. Bani Israel itu lemah, tidak punya kekuasaan. Mereka jumlahnya bisa jadi lebih sedikit dibandingkan orang asli Mesir. Maka untuk bisa menghadapi pasukan seperti ini, Allah siapkan terlebih dahulu Bani Israel sebelum ada perintah untuk menghadapi mereka. Apa perintahnya? Allah perintahkan, wa id auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Aku wahyukan kepada Musa dan saudaranya agar kamu siapkan di kota Mesir rumah-rumah kalian dan jadikan rumah itu sebagai kiblat. Yang dimaksud menjadikan rumah sebagai kiblat adalah menjadikan rumah itu sebagai tempat ibadah. Wa aqimus shalah, dan perbanyak salat di sana. Jadi ulama ahli tafsir mengatakan, sebelum Allah perintahkan Musa untuk memimpin Bani Israel melawan Fir'aun, Allah persiapkan di tengah Bani Israel mentalnya harus diperbaiki. Caranya gimana? Banyak ibadah di rumah. Banyak ibadah di rumah. Perbanyak ibadah di rumah. Orang yang hebat untuk melawan Fir'aun tidak boleh cuma dua. Musa dan Harun. Harus ada yang lain. Terus siapa yang lain itu? Masyarakat Bani Israel. Mereka mau disiapkan agar mereka nanti lebih berani, lebih kuat mentalnya, ya, dibandingkan ketika yang hebat cuman dua. Karena kekuatan pasukan itu salah satunya didukung apa? Keberanian. Didukung keberanian. Makanya kalau dalam sebuah pasukan, kok di situ ada perempuannya, ada anak-anaknya, ini dianggap ganggu. Kenapa? Kalau mereka ada di situ, wah, ketemu apa ketakutan, jerit-jerit. Nah, nanti malah ganggu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika sang nabi dan para sahabat berangkat berjihad, Allah taala jadikan orang munafik enggak ikut. Kenapa enggak boleh ikut? Pengecut, ganggu. Pengecut itu ganggu. Keberadaan orang pengecut itu mengganggu. Sehingga mereka minta izin kepada Nabi SAW. Minta izin ya Rasulullah, minta izin. Dan Allah perintahkan, izinkan mereka, izinkan saja. Mereka nggak mau perang, nggak apa-apa, izinkan saja. Tapi kalau sahabat minta izin, nggak boleh. Jadi cara Allah untuk menguatkan mental kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang munafik itu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut jihad, dan Nabi diperintahkan izinkan mereka. Lalu Allah taala mengatakan, walau aradul khuruja la'addu, apa kalimatnya? Andaikan mereka yang betul-betul ingin perang, la'addu uddatahum, tentu mereka akan menyiapkan apa saja yang harus dilakukan ketika perang, apa saja persiapan perang. Walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum. Ada di surat At-Taubah ya. Tapi Allah enggak suka mereka ikut terlibat dalam perang itu, sehingga Allah buat mereka malas ikut perang. Gitu? Maka keberadaan mereka ini ganggu kalau ikut perang.
menyebabkan sahabat mentalnya jadi turun gara-gara keberadaan mereka. Ayo toh kita pulang, ayo kita pulang nih. Wah, ini bahaya, ini menurut perhitungan saya kita pasti kalah ini. Wah, ini bahaya kalau dilanjutkan. Waduh. Justru malah menurunkan semangat. Makanya keberadaan orang pengecut itu ganggu. Kita punya proyek tertentu yang itu butuh apa misalnya? Butuh perjuangan yang kuat ya. Sehingga harus ada qualified. Kemarin ada koran yang nulisnya qualified ya. Butuh orang yang siap untuk bertarung. Ada satu pengecut ganggu. Makanya kayak gini mending gak usah ikut. Dipahami ya? Makanya mental seorang hamba itu salah satu di antara sumber kekuatannya sehingga orang berani itu karena punya mental. Baik. Makanya mendekatkan diri kepada Allah itu salah satu di antara yang bisa menguatkan mental seorang hamba, mental yang terarah. Sehingga kita disyaratkan untuk tahajud. Kita dianjurkan untuk membaca Quran dan ibadah-ibadah yang sifatnya individu. Baik, ini hikmah i'tikaf. Walahu syartan an-niyatu wal-labthu fil masjid. Dan i'tikaf itu ada 2 syarat. Yang pertama niat, sehingga i'tikaf dengan yang bukan i'tikaf bedanya apa? Niat. Yang kedua, tinggal di dalam masjid. Berarti kalau dia bukan masjid, nggak bisa disebut i'tikaf. Kalau dia tidak tinggal, cuman masuk terus keliling-keliling, lihat-lihat ornamen, terus keluar, ini juga tidak bisa disebut i'tikaf. Disebut i'tikaf itu ketika dia masuk, diam di situ, tinggal di situ. Itulah i'tikaf. Nah, makanya ketika i'tikaf jangan banyak keluar masjid. Tayyib. Wala yakhruju minal i'tikafil mandhuri illa li hajatil insan au udhrin. Dan tidak boleh membatalkan i'tikaf, tidak boleh yakhruju bermakna membatalkan ya. Tidak boleh membatalkan i'tikaf yang al-mandhur, yang pernah dinadarkan. Karena i'tikaf hukum asalnya apa? Sunnah. Jika dinadarkan jadinya wajib. Tidak boleh membatalkan i'tikaf yang dinadarkan illa li hajatil insan, kecuali jika ada kebutuhan mendesak manusia normal. Misalnya apa? Ya, mau buang air besar, kan tidak mungkin di masjid. Ekar-ekar masjid terus diuruk, tidak mungkin. Nanti jadi kayak kucing. Atau mau kencing terus kencing di masjid, nanti jadi badui. Dan aneka kebutuhan mendesak manusia, termasuk makan, minum. Baik. Dulu ada ulama yang ketika mereka berpuasa, itu konsumsinya sangat sedikit. Cuman air segelas, sama roti sepotong, atau kurma. Sudah, itu saja sehari-harinya. Dan itu hanya dikonsumsi sekali dalam waktu 1 malam. Bisa berbuka atau sahur. Minum sama roti sepotong sudah. Sehingga beliau ini jarang ke toilet. Jarang ngentut, jarang ke toilet. Artinya apa? Kesuciannya terjaga dalam waktu yang lama. Terjaga atau suci. Dan itu Masya Allah, orang yang luar biasa, bisa kayak gini. Sucinya terjaga lama. Nah, kita kan tidak bisa kayak gitu ya. Karena kita makan 3 kali, jadi yang dibuang harus 5 kali. Makanya kita sering kesucian kita itu terganggu. Dikit-dikit ke toilet, dikit-dikit ke toilet. Kamu harus banyak minum. Ya iya, dikit-dikit ke toilet, banyak minum. Banyak makan yang bergizi, ya, dikit-dikit ke toilet. Akhirnya aktivitas ibadahnya tidak bisa sehebat yang dilakukan oleh orang di masa silam.
Makanya kalau kita dibandingkan dengan mereka nggak ada apa-apanya. Tayyib. Au udrin, atau karena udur yang lain seperti haid atau sakit. Karena wanita haid tidak boleh i'tikaf. La yumkinul muqamu ma'ahu, yang tidak mungkin tetap mempertahankan diam di dalam masjid dengan membawa udzur seperti ini. Seperti haid tidak mungkin. Atau sakit dan dia tidak bisa bertahan di masjid, maka dia boleh pulang atau ke rumah sakit. Dan seterusnya. Tayyib. Dalil tentang ini adalah kebiasaan i'tikaf yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sahu la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifa. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasukkan atau beliau mengeluarkan kepala beliau di pangkuanku sementara beliau berada di masjid. Sehingga yang terjadi adalah ini Masjid Nabawi, rumah Aisyah di sini nempel. Maka tembok masjid dengan tembok rumah Aisyah berhimpit di sini, nempel. Lalu Nabi SAW duduk di masjid bagian tepi ini, kemudian merebahkan kepalanya ke belakang, ditadai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kepalanya di mana? Di pangkuan Aisyah. Pinggul ke bawah di masjid. Setengah di masjid, setengah di luar. Terus disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib. Ini menunjukkan bahwa kalau tidak punya kebutuhan, jangan keluar. Nabi SAW nggak mau keluar masjid. Cuman beliau keluarkan kepalanya, lalu disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika manusia tidak punya kebutuhan, jangan keluar. Ketika i'tikaf. Sehingga i'tikaf kok bolak-balik pulang, bolak-balik keluar, belanja, keluar, pulang, belanja. Ya, ini i'tikaf yang tidak maksimal, bisa jadi gagal sebagai kegiatan i'tikaf. Karena terlalu banyak beraktivitas. Baik. Makanya yang benar gimana? Ya diam di tempat, ya. Jangan banyak bergerak. Fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan bahwa mengeluarkan sebagian anggota badan ketika i'tikaf itu tidak membatalkan i'tikaf. Misalnya kita mau jajan terus ngawi-awi, ya. Tangannya keluar dari masjid. Sini Pak tahu bulat. Terus jajan tahu bulat. Badannya di masjid nggak keluar, uangnya keluar. Boleh nggak ini? Boleh nggak? Hah? Jual beli di masjid. Boleh nggak kayak gini? Boleh? Tidak. Terus caranya gimana? Uncalke. Caranya gimana? Baik. Jual beli di masjid makruh. Tapi kalau memang sangat dibutuhkan, tidak masalah. Nah, waya betulu bil wat'i, dan i'tikaf menjadi batal ketika orang melakukan hubungan badan. Terus kalau batal, ya ngulang lagi.
Karena itu iktikaf dia amal ibadah yang yatajazza, yang bisa dibagi-bagi. Sehari iktikaf, besok tidak, iktikaf lagi, besok tidak, silahkan. Atau dari 10 hari terakhir dia cuma iktikaf 3 hari bagian belakang, juga boleh. Bukan amal yang satu kesatuan. Nah, ketika melakukan hubungan badan maka batal. Allah Ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri kalian sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Dan seperti ini menyebabkan iktikafnya batal sehingga harus diulang. Dan ngulangnya ya tinggal dia mandi junub terus balik ke masjid, niat iktikaf, maka iktikaf yang kemarin kepotong sudah dianggap batal. Tayyib. Kemudian boleh juga keluar masjid jika ada kebutuhan. Dari Ali ibn Husain radhiyallahu anhuma, beliau bercerita bahwasanya Sofiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Sofiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada Ali ibn Husain annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid. Sofiyah pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf di masjid. Ini Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi ya. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di sekitarnya. Dan ada yang sedikit jauh. Tapi enggak terlalu jauh. Sofiyah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang i'tikaf di masjid. Dan itu malam hari. Di 10 hari terakhir Ramadan, fahaddatsat indahu sa'atan. Lalu beliau ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu. Summa qamat tanqalib. Kemudian Sofiyah bangun balik. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha yuqallibuha hatta idza balagat babal masjid inda babi ummi Salamah marra rajulani minal ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun bersama Sofiyah lalu mengantarkan Sofiyah. Ketika mendekati pintu masjid, ada dua orang ansor kelihatan dari jauh. Fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dua lelaki ansor ini menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala rislikuma innama hiya Sofiyatun bintu Huyai. Wanita ini adalah Sofiyah bintu Huyai. Jadi maksud beliau gini. Beliau bersama Sofiyah mau keluar masjid. Malam-malam ketemu orang. Khawatir menimbulkan suudzon. Nabi SAW minta jangan mendekat, tetap berada di situ. Khawatir menimbulkan, Nabi SAW bawa malam-malam kok bawa cewek. Nah, beliau menahan itu. Lalu beliau mengatakan, faqala, maka kedua orang Ansar tadi mengatakan, subhanallah, ya Rasulullah, subhanallah, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yablughu minal insan mablagad dam, wa inni khashitu ayyaqdhufa fi qulubikum syai'an. Rahul Bukhari. Sesungguhnya setan itu bisa mengalir di pembuluh darah manusia. Dan saya khawatir dia bisa menanamkan sesuatu di hati kalian. Bisi. Awas. Itu Nabi SAW lihat tuh sama cewek itu siapa itu. Untuk menghindari itu. Makanya Nabi SAW meminta agar dia diam di tempat. Kenapa?
Orang kalau ketemu tokoh agama, semangatnya apa, Pak? Mendekat, tanya. Ketemu Ustadz, ayo pada ke sana. Wah, udah ngerubung. Terus tanya. Itu baru kelas Ustadz. Ulama kayak gitu. Ada ulama syekh itu. Datang, tanya. Apalagi ulamanya ulama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua sahabat Ansor tadi mau mendekat agar bisa membarengi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa tanya-tanya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, khawatir nanti menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah, suudzon. Udah diam di tempat, jangan mendekat. Kita lanjutkan sedikit ke Kitabul Hajj. Ada yang lain tentang masalah puasa? Hal min soal? Fadhal. Iktikafnya tuh di kamar takmir masjid. Nah, apa hukum iktikaf di kamar takmir masjid? Kembali kepada apakah kamar takmir itu masuk bagian masjid atau tidak. Kalau dia masuk bagian masjid, maka iktikaf di situ boleh. Tapi kalau dia tidak bagian dari masjid, maka iktikaf di situ enggak boleh. Baik. Dan wallahu a'lam, selama ruang takmir itu menyatu dengan bangunan masjid, maka dia masuk bagian dari masjid. Tapi kalau terpisah dan tidak ada pagar, maka dia dianggap ruangan yang berbeda. Gedung yang berbeda. Contohnya ya, beberapa masjid, ada masjid, ruang takmirnya di belakang, terpisah. Maskam jadi satu kan? Lewat imaman. Nah, kalau Al-Hidayah Purwosari. Di belakangnya itu ada ruang takmir. Nah, itu bukan masjid. Karena tidak ada tidak ada pagar dan terpisah. Iktikaf di situ tidak boleh. Tapi kalau samping mihrab kanan kiri itu boleh. Wallahu a'lam. Baik. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu Al-Hajj. Kita akan membahas tentang Kitabul Hajj, tentang haji. Dan haji disyariatkan oleh Allah untuk umat Muhammad SAW dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah melalui Ibrahim. Setelah Ibrahim selesai bangun Ka'bah, Allah perintahkan kepada Ibrahim, umumkan kepada seluruh manusia agar mereka mendatangi tempat ini. Lalu Ibrahim bertanya, ya Rasulullah, ya Rabb, bagaimana mungkin suara saya bisa didengar orang lain? Padahal saya di sini sendirian. Orang lain tidak ada. Tapi Allah perintahkan tetap umumkan. Akhirnya beliau naik ke bukit Jabal Abi Hubais. Ke Jabal Abi Hubais. Jabal Abi Hubais itu di sebelah timurnya Ka'bah, dan Jabal ini, gunung ini sekarang dijadikan istana Saudi. Istana untuk umroh atau haji atau kunjungan ke Baitullah. Sehingga kalau raja atau keluarga raja mau umroh atau haji atau kunjungan ke Baitullah, datangnya ke sana, istana. Tayyib. Kemudian Ibrahim melaksanakan perintah itu dan beliau memanggil manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa'adzin finnasi lil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Umumkan kepada manusia untuk berhaji. Mereka akan datang mendekat ke sini baik dengan jalan kaki maupun dengan kendaraan. Dan mereka datang min kulli fajjin amiq, dari lorong-lorong penjuru bumi. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, Ibrahim ketika meneriakkan ya ayuhan nas,
innallaha amarakum ay antazuru baitahu fazuruha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengunjungi Baitullah, maka kunjungilah dia. Ya, teksnya tidak seperti ini ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, maka setiap makhluk yang mendengar itu menyampaikan terus. Sehingga manusia diilhami oleh Allah punya keinginan untuk berangkat ke sana. Diilhami oleh Allah untuk berangkat ke sana. Karena itulah ketika Bani Israel, Yahudi maupun Nasrani, mereka mengaku penganut Ibrahim, Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, laksanakan haji. Kalau nggak mau, berarti kamu bukan penganut Ibrahim. Dan kewajiban haji Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah menjadi kewajiban bagi manusia haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Sehingga syarat wajibnya haji adalah apa? Punya kemampuan secara finansial dan ada sarana untuk menuju ke sana. Sarana untuk menuju ke sana gimana, Pak? Ya ada kendaraan. Ada fasilitas yang bisa mengantarkan dia ke tempat haji. Nah, dan hadis yang menjadi dasar haji adalah hadis riwayat Muslim. Nabi SAW, Abu Hurairah bercerita, khatabana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah memberikan khutbah kepada kami. Faqala, beliau mengatakan, ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, Allah wajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka hajilah. Faqala rajulun, lalu ada salah satu sahabat angkat tangan. Ya Rasulullah, akullu amin. Ya Rasulullah, apakah harus tiap tahun? Fasa kata, Nabi SAW terdiam ketika ditanya itu. Orang ini pun mengulang lagi. Ya Rasulullah, apakah harus tiap tahun? Nabi SAW tetap diam. Sampai 3 kali, lalu beliau mengatakan, lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Andaikan tadi saya ngangguk saja, saya jawab iya, maka haji itu wajib tiap tahun dan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat dalam masalah prinsip beragama. Beliau mengatakan gimana? Khudhu anni, ya, ambillah apa yang aku sampaikan, gak usah ditanya-tanya. Karena kaum di masa silam mereka dibinasakan oleh Allah, sebabnya adalah terlalu banyak bertanya kepada sang Nabi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.